بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Zadu Ahlil Quran Liyaumi Liqa'ir Rahman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji, membaca faedah dari hadis Nabi SAW tentang kisahnya Usaid bin Hudayr, yang mana pada kisah tersebut beliau membaca Al-Quran di malam hari. Memungkinkan kondisi beliau membaca Al-Quran tersebut dalam keadaan salat Qiyamul Lail. Pada waktu beliau membaca, di samping beliau ada kuda yang tertambat dan ada anaknya beliau, anaknya si Usaid. Setiap kali beliau membaca Al-Quran, melantunkan bacaan, kuda tersebut bergerak. Namun setiap kali beliau berhenti, maka kuda pun berhenti. Sehingga si Usaid pun mendongakkan kepala ke langit. Ketika beliau melihat ke langit, nampak ada sesuatu yang menghalangi pandangan beliau. Hatta ma yaraha, sehingga beliau pun tidak bisa melihat nembus ke langit. Kayak ada sesuatu yang menghalangi, ada pembatas. Ternyata ada awan, ada naungan awan. Namun di awan tersebut memancarkan cahaya, mirip seperti lentera lampu. Ternyata itu adalah malaikat, ya, malaikat yang terus senantiasa mendekat, ingin mendengarkan bacaan Usaid bin Hudayr. Sehingga Usaid bin Hudayr pun memberhentikan bacaan, lalu awan tersebut hilang. Kemudian keesokan harinya beliau pun bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Usaid, tilkal malaikah danat li sautik. Itu malaikat mendekat dikarenakan ingin mendengarkan suara lantunan bacaan Al-Qur'an. Ini juga terdapat faedah karamah, manqabah wa fadilah li Usaid ibn Hudayr, yang mana tatkala beliau membaca Al-Quran, bacaan beliau didengarkan oleh malaikat. Namun ayyuhal ikhwah thalabatul ilmi, ini tidak khusus berkaitan dengan si Usaid bin Hudayr. Demikianlah juga disebutkan dalam banyak hadis, ketika seseorang membaca Al-Quran, maka malaikat akan mendekat kepada orang tersebut, ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Bahkan ketika dia membaca dalam sholat, malaikat mendekat dan menempelkan mulut malaikat tersebut ke mulut orang yang sholat, yang membaca Al-Quran tadi. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Usaid, "Lau qara'ta la asbahat yanzurun nas ilaiha hatta la tatawara minhum." Kalau seandainya engkau terus melanjutkan bacaan tadi sampai pagi hari, niscaya orang-orang pun akan melihat ke gumpalan awan tadi, kepada malaikat tersebut,
hatta la tatawara minhum, sehingga malaikat tersebut tidak bisa tersamarkan lagi dari pandangan umat manusia. Maknanya kalau seandainya si Usaid tersebut terus membaca Al-Quran sampai pagi hari, orang akan melihat ada malaikat di atas. Itu karomah manqabah fadilah li Usaid ibn Hudayr. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya tentang keutamaan Al-Quran. Fadlul mu'min alladhi yaqra'ul Quran. Keutamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Seorang yang mukmin semata-mata dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia sudah memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tersendiri. Kenapa? Iman yang ada pada dia itu sudah menunjukkan dia orang yang mulia, tinggi kedudukannya dibandingkan orang-orang kafir, dibandingkan orang-orang kufar. Apalagi ada pada dirinya qiraatul Quran. Orang mukmin, orang yang beriman, dia jauh lebih mulia, jauh lebih afdol dibandingkan orang kafir. Dan dia akan semakin mulia, semakin afdol apabila dia beriman kepada Allah, kemudian juga mengikuti sunnah Rasul SAW, ditambah juga dia menuntut ilmu, ditambah lagi dia rajin ibadah, terus lagi rajin membaca Al-Quran, maka akan semakin tinggi kemuliaan dia. Di sini disebutkan Ja'a an Abi Musa al-Ash'ari, Ja'a an Abi Musa al-Ash'ari, datang dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beliau mengatakan, masalul mu'min, permisalan seorang mukmin, alladzi yaqra'ul Qur'an, yaitu mukmin yang mau membaca Al-Qur'an, kamasalil utrujjah, seperti permisalan utrujjah, buah utrujjah, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Utrujah itu buah yang ada pada masa itu yang baunya sedap dicium. Wa ta'muha tayyib, rasanya juga enak. Jadi ada buah namanya utrujah, dia wangi dan juga kalau dimakan enak sekali. Buah apa contohnya? Kalau wangi, enak dimakan. Hah? Apa? Mangga. Wangi mangga. Durian misalkan ya, yang wangi-wangi itu tadi. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Sedangkan mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran, permisalannya seperti tamroh, kurma. La rihalaha wa ta'muha hulwun. Kurma itu kan la rihalaha, tidak ada rih, tidak ada bau. Ada bau tidak kurma? Tidak ada bau, tidak wangi kan? Namun wa ta'muha hulwun, rasanya enak tidak? Enak. Ya, itulah kurma, rasanya manis, lezat. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kama masalul rayhana. Sedangkan munafik yang mau baca Al-Quran, ada munafik, dia dalam hatinya kufur, zahirnya nampakkan keislaman, tapi dia mau baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, masalul rayhana, itu bagaikan rayhana. Tahu rayhana? Rayhana itu tanaman yang wangi, tumbuhan yang wangi. Rihuha tayyib wa ta'muha murrun. Rayhana itu kalau dicium wangi, tapi kalau digigit pahit. Itulah namanya rayhana. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Sedangkan permisalan seorang munafik
yang tidak membaca Al-Quran bagaikan permisalan Hanzalah. Hanzalah itu buah yang laisa laha rihun, dia tidak punya bau, tidak bau wangi, wa ta'muha murrun, namun rasanya pahit. Sudah tidak wangi, sudah pahit pula. Itulah permisalan seorang mukmin. Kalau kita perhatikan di sini, apapun golongannya, baik dia golongan mukmin ataupun golongan munafik, tatkala dia membaca Al-Quran, maka akan terlihat secara zahir indah, terlihat secara zahir bagus. Itulah gambaran orang yang mau membaca Al-Quran. Makanya kita lihat ya ikhwan, talabatul ilm, orang-orang yang mau membaca Al-Quran, suaranya indah, lantunannya indah, kadang dia bukan seorang yang dikategorikan santri, bukan juga dikategorikan talibul ilmi sunni, bukan juga dikatakan seorang yang sunni, tapi karena bacaannya bagus dan dia rajin membaca Al-Quran, nampak sosok keindahan pada dirinya. Ada seorang ikhwan kita, seorang salafi, ya, ahlus sunnati wal jamaah, sudah lama ikut pengajian. Kemana-mana ustadz pergi dia ada. Tapi dia tidak baca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quranul Karim. Terlihat sosok indah pada dia? Tidak indah. Tidak tahu orang kalau dia orang ikhwan salafi. Namun ketika seseorang baca Al-Quran, akan nampak di tengah-tengah umat manusia keindahan orang tersebut. Antum lihat di luaran sana, kita ngelihat kadang orang yang jenggotan dicukur, ya benar, tapi suaranya bagus, rajin baca Al-Quran, mau menghafal Al-Quran. Bukankah dia akan dianggap baik dibandingkan kita-kita yang nampak berjenggot, bergamis, ya, sudah kenal pengajian, tapi tidak baca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran. Orang lihatnya yang mana? Lihat yang tadi, yang nomor satu yang dilihat oleh orang, bacaan dia, zahirnya dia. Ini yang harus antum camkan baik-baik sebagai tullabul ilm, sebagai para penuntut ilmu. Maka para penuntut ilmu hiasi dirinya dengan qiraatul Quran. Maka tatkala antum menghiasi diri antum dengan qiraatul Quran, dengan banyak baca Al-Quran, maka akan semakin indah hidupnya antum. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, qil, ada yang mengatakan dalam menjelaskan hadis ini, al-hikmah fi takhsisil utrujjah bitamthil duna ghairiha minal fakihah allati tajma' tayyibat ta'mi warrah kat-tuffahah. Rasulullah SAW mengkhususkan, ya, permisalan dengan buah utrujah bagi orang yang kapan? Orang yang mukmin rajin membaca Al-Quran, dikhususkan mirip seperti utrujah. Tidak dipermisalkan dengan buah-buah yang lain yang juga terdapat rasa lezat dan bau wangi seperti apel. Apel kan enak, baunya juga enak. Tapi kenapa Rasul mengkhususkan utrujah, tidak apel? Padahal apel juga ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Jawabannya, li'annahu yutadawa biqashriha. Alasannya dikarenakan kulit utrujah, ya, utrujah ini tadi kulitnya bisa dijadikan obat, bisa dipakai untuk obat. Wa huwa mufrih bil khasiyah, dan kulitnya tadi memang buat secara khusus buat apa namanya? Buat seneng. Wa yustakhraj min habbiha dahunun lahu manafi'.
kemudian dari biji-biji utruja tadi itu bisa mengeluarkan minyak yang memiliki kemanfaatan. Ya. Seperti itu, utruja. Wallahu alam ya ikhwan. Kalau dulu Syekh Ahmad Arbas dia bilang mirip jeruk katanya beliau. Ya, utruja itu mirip jeruk. Ya. Wallahu alam mungkin jeruk itulah. Ya, utruja. Dulu ketika Syekh Ahmad Arbas menyampaikan masalah utruja ini, kata beliau, ana pernah tanya sama sebagian orang di Saudi Arabia, katanya mirip jeruk tadi, utruja. Intinya jeruk. Ya, anggaplah jeruk itu tadi. Rasa jeruk enak kan? Baunya enak kan? Harum kan? Nah, itu tadi jeruk. Waqilah, ada yang mengatakan buah utruja itu, innal jin la taqrab al bait alladhi fi al utruja. Ada yang menyatakan bahwasannya jin itu tidak mau mendekat ke rumah yang dalam rumah tersebut ada buah utruja. Ya, ada buah utruja, itu jin tidak mau dekat. Kenapa? Ya, wallahu alam ya. Itu qila ya, dengan sirah tamrid. Maka fanasaba ayyumas salabihil Qur'an alladzi la taqrabuhu syayatin. Oleh karena itulah Rasul menyerupakan Al-Quran dengan utruja. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mau didekati oleh syaitan. Sebagaimana buah utruja tidak mau didekati oleh syaitan, maka demikian juga Al-Quran. Wa ghilaf hubbihi abyad. Nah, lapisan luar kulitnya, kulit utruja itu abyad, putih. Fayunasib qalbal mu'min. Maka itu sama mencocoki hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin itu putih bersih. Wa fiha aidan minal mazaya kabura jurmuha. Dan pada utruja juga ada keistimewaan tersendiri seperti kabura jurmuha. Besar bentuknya. Jerm, ya, besar. Ya. Wa husnu manzuriha, enak dilihat. Wa tafrij launiha, dan warnanya tadi tafrij, beragam, ya. Bercorak-corak itu maksudnya. Walin malmasiha, dan enak lembut kalau dipegang, tidak kasar. Wa fi akliha minal iltizat tayyibun nakha. Kalau dimakan lezat sekali, luar biasa ya. Nyaman gitu lah makannya. Wa dibag ma'iddah, dan bisa dijadikan pembersih ma'iddah, pencernaan. Nah, itu tadi. Wa jaudatu hadmin, bagus kualitas anunya, bentuknya, walaha manafi yang lain, dan dia punya manfaat-manfaat yang lain. Wa amma raihana, ada berraihana, fahiya kullu nabatin tayyibir raih min anwa'il mashmum. Ada raihana itu seluruh tanaman-tanaman yang wangi dari jenis tanaman-tanaman yang kalau dicium wangi, itu namanya raihana. Apapun tanamannya, kalau ada tanaman kalau dicium wangi itulah raihana. Ya, masuk kembang dicium wangi itu raihana. Tapi kalau dimakan pahit. Wa handhala, sedangkan handhala nabatun yamtan 'alal ardi kal bittih. Adapun handhala itu tanaman yang menjalar di tanah seperti bittih itu semangka. Wa samaru yushbih samarul bittih, buahnya mirip bittih, belewah kayaknya. Handola, tapi handola tadi apa ya? Tidak ada rasa.
rasanya ndak ada, baunya ndak ada, rasanya pahit. Buah apa itu? Menjalar. Hah? Buah naga lemak dimakan. Ya. Lakinahu asghar minhu jiddan, akan tetapi lebih kecil dari semangka. Ya. Wa yudrab al-matsal bimararatihi. Dia bisa dijadikan permisalan dikarenakan pahitnya ya. Ya mirip-mirip brotowali mungkin ya. Buah brotowali. Wallahu ta'ala maksud. Intinya yang dimaksudkan dalam hadis ini tentang keutamaan orang yang mau membaca Al-Quran. Tatkala seseorang membaca Al-Quran, baik dia mukmin atau kafir atau muslim atau munafik, dia akan nampak indah secara zahir, akan nampak bagus secara zahir. Kalau seorang munafik yang dalam dirinya ada kekufuran, ada kenifakan, tatkala membaca Al-Quran dia menjadi indah secara zahir. Maka terlebih lagi seorang mukmin, seorang talibul ilmi, seorang sunni salafi yang rajin membaca Al-Quran, maka dia ibarat nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Oleh karena itulah para penuntut ilmu selayaknya dia berupaya menjadi orang yang senantiasa melantunkan bacaan Al-Quran dalam hari-harinya dia, supaya nampak indah dalam kehidupan dia sehari-hari. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.